Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ethno Diana, mahasiswa PPG Danjen, Kategori 1 tahun 2023 PPKN Universitas Pendidikan Indonesia yang bertugas di SMA Negeri 13 Bandung. Di sini saya akan melaksanakan PPL siklus kedua dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran PPKN di kelas 12 MIPA 3. Ya, anak-anak ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta pada KM Rafi silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Seperti biasa, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari Rafa Maritza, Faiz Armani. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu minta coba silakan dicek depan, belakang, kanan, kiri, kolom mejanya. Apakah ada sampah, bajunya juga yang sudah rapi atau belum? Kalau ada silakan dia dibuang, ya. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan dicek nih. Sudah bersih, oke. Untuk menambah semangat pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Ada yang bersedia membantu Ibu menjadi dirjen di depan? Saya mau, Bu. Teman-teman, karena yang sudah berdiri di depan, alangkah baiknya teman-teman juga sama ya, kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, kalau gitu kita akan memasuki materi yang baru, ya, melanjutkan materi yang sebelumnya. Namun sebelumnya mau tanya dulu, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Saya mau jawab. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, Bu. Belajar juga tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, sip, good. Ya, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Juga di dalamnya ada kasus-kasus pelanggaran, ya, baik itu hak maupun juga pengingkaran kewajiban. Nah, teman-teman, di sini sudah ada ya materi yang akan kita bahas hari ini. Apakah ada kaitannya nggak sih dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, Fahri di sana kita akan belajar tentang apa sih hari ini? Kita akan belajar tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ya, kalau tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, kalian bisa lihat di depan ya. Sekarang kita itu akan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Ibu minggu lalu sudah menugaskan kalian untuk membawa peralatan untuk persiapan mind mapping. Sudah dibawa? Sudah. Sip. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu adalah untuk memahami konsep kemajuan iptek, kemudian juga mengurai. Selanjutnya, Ibu minta silakan kalian tolong amati video yang akan Ibu tayangkan nih, yang berkaitan dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, bagaimana nih dari video yang kalian sudah amati tadi? Apakah paham dari video yang sudah ditayangkan? Paham. Ini sangat erat sekali ya, relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau gitu, apakah ada yang mau mengomentari nih kira-kira menanggapi video yang sudah ditayangkan? Boleh? Saya tuh mau jawab. Oke, Virgi silakan. Dari video yang ditayangkan tadi, kita bisa memahami bahwa kecanggihan teknologi itu relevan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Kemajuan teknologi itu
Baik, sudah disiapkan ya buku dan alat tulisnya. Kita memasuki materi nih. Kita awali dengan pertanyaan yang ada di depan. Apa sih yang dimaksud dengan IPTEK? Ya, apa ilmu pengetahuan dan teknologi? Kira-kira untuk memahami pengetahuan IPTEK ya, Ibu sudah mengirimkan modul ajar di WA group. Jadi silakan kalian boleh literasi dulu selama 5 menit tentang IPTEK itu seperti apa sih pengantarnya? Oke, bisa akan boleh dipelajari dulu. Mungkin boleh dibacakan apa sih yang dimaksud dengan IPTEK? IPTEK adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan Sudah bersedia membacakan ya. Jadi teman-teman nih tadi yang sudah dibacakan oleh saya bahwa IPTEK itu adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini luas sekali dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena dinamis, akan selalu mengalami perubahan ke arah yang di sini Ibu sudah menampilkan ada 2 gambar. Ibu minta coba diamati nih 2 gambar ini. Kira-kira dari 2 gambar ini mana sih yang termasuk dari pengaruh positif, mana juga yang termasuk ke dalam pengaruh negatif? Kenapa sih alasannya? Ini gambarnya udah nggak asing sih, kalian pasti sering melihat. Ya, silakan masing-masing boleh mengamatinya terlebih dulu. Gimana, sudah selesai? Sudah selesai. Kalau gitu siapa yang mau coba nih mengemukakan analisisnya terhadap 2 gambar ini? Ada? Oke, Cesar. kalau udah dilihat dan diamatin di gambar 1, itu nunjukin pengaruh positif dari kemajuan IPTEK karena menggambarkan beberapa orang yang sedang melakukan komunikasi secara online atau tatap maya bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi, bahkan pembelajaran secara online melalui pemanfaatan aplikasi yang menunjang. Oke, boleh beri aplaus untuk Cesar. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok ya, karena tadi kita akan melakukan sebuah proyek pembuatan mind mapping tentang kemajuan IPTEK di dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, juga dalam bidang politik. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok karena kita dalam membagi kelompok itu harus beragam nih, harus berkebinekaan. Oke, kalau gitu Ibu minta silahkan berhitung ya dari 1 sampai 4, mulai dari Cesar. Mungkin Cesar 1, 2, 3, 4, 5. Karena sudah pembagian kelompok, maka sekarang silakan boleh duduk berkelompok ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan boleh tentukan tempatnya masing-masing. Silakan boleh ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD-nya di depan. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu, ini proyek yang harus kalian kerjakan ya. Jadi di sini Ibu minta kalian tuh membuat proyek tadi yang sudah Ibu sampaikan, mind mapping tentang kemajuan IPTEK di dalam berbagai bidang ya, sesuai dengan bahasan kelompoknya masing-masing. Nah, berarti sesuai alat bahan yang kalian sudah bawa hari ini, sudah dibawa? Sudah. Sekarang kita sepakati dulu untuk pengerjaan proyek mind mappingnya. 1 minggu cukup untuk pengerjaannya? Cukup, Bu. Oke, nah berarti minggu depan semua kelompok harus sudah siap tampil. Silahkan dimaksimalkan 1 minggu untuk pengerjaan proyek mind mapping ini. Kamu cari pengaruh positif kemajuan ini. Sama kamu juga negatifnya. Kamu negatifnya. Ya. Nanti kamu. Kelompok 4 gimana nih pengerjaan tugasnya, sudah sampai mana?
sudah sampai yang pertama sudah mencari kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek hukum, dan yang kedua ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatifnya dalam aspek hukum juga. Oke, berarti sudah mendapatkan nih materi untuk dituangkan ke dalam My Cabinet. Sudah. Sip, berarti silakan dilanjutkan nih. Berarti tadi tentang gimana anak-anak, pengerjaan proyeknya sudah selesai? Oke, sip, berarti sudah siap ya untuk dipresentasikan hari ini. Siap ya Bu. Kita secara bertahap ya, 4 kelompok nih untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 3. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Nida Nafisa. Halo, nama saya Muhammad Jamal Dozia. Halo, saya Fidian Halani. Di sini kami akan mempresentasikan kemajuan iptek di bidang ekonomi. Terus apa aja sih kemajuan iptek di bidang ekonomi ini? Yang satu adalah revolusi industri, munculnya online shop, perubahan uang dalam bentuk digital, pendistribusian barang semakin cepat, komunikasi antar pengusaha semakin cepat. Di antaranya ada contohnya kayak Shopee, Online shop. Nah, teman-teman udah tahu nih kemajuan iptek di bidang ekonomi dan pengaruh positif dan buruknya, positif dan negatifnya. Lalu di sini sebelum kita untuk presentasinya, ada nggak sih yang mau nanya dulu tentang kemajuan iptek di bidang ekonomi ini? Saya ingin. Oke, jadi gimana sih caranya kita bisa menerapkan sikap selektif terhadap kemajuan iptek khususnya di bidang ekonomi? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin kita menjawab. Jadi cara kita agar bisa selektif dalam kemajuan iptek di bidang ekonomi, yang pertama ada menolak dengan tegas semua pengaruh tanpa mencari terlebih dahulu. Sudah berjalan dengan baik ya diskusi dari kelompok 2 kemajuan iptek di bidang ekonomi. Nah, nanti kita akan tindak lanjut nih dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Ibu mau tanya dulu, coba di sini kira-kira ada nggak yang tidak punya handphone? Ada, berarti semuanya Punya. Nah, handphone yang kalian pegang itu adalah bagian dari kemajuan iptek atau bukan? Iya. Ya. Coba boleh handphonenya. Tuh, ya. Ini handphone Rapi nih. Berarti sekarang ini menurut kalian apakah handphone juga mengalami perkembangan nggak, atau langsung seperti ini bentuknya? Mengalami perkembangannya. Sekarang udah canggih, bisa apa aja handphonenya? Bisa chatting, bisa belanja, bisa naik transportasi umum. Oke, alhamdulillah ya, karena jam sudah mau berakhir, artinya nanti kita akan lanjutkan sesi diskusinya di minggu depan ya. Masih ada 2 kelompok lagi yang harus presentasi proyeknya. Kalau gitu, kita akan menyimpulkan bersama dari proses pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, ada yang mau coba menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, Fahri. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu perkembangan iptek sangat cepat dan berpengaruh terhadap kehidupan di suatu negara. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Oke, boleh beri aplaus untuk Fahri. Tadi sudah disampaikan oleh Fahri bahwa ternyata perkembangan iptek ini sangat cepat ya perkembangannya, bahkan menyangkut dalam berbagai bidang kehidupan ya, tadi dalam aspek kehidupan di suatu negara, dari bidang ekonominya, bidang politiknya, kemudian sosial budaya, juga sampai bidang hukum, pertahanan dan keamanan ya tadi juga. Oke, kita masuk ke dalam proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah merasa puas, sudah merasa senang, atau bahkan merasa bingung jadinya? Sudah paham ya, baik. Oke, nanti silakan kalian terapkan di dalam kehidupan kalian ya. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal atau post-test dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Di sini Ibu ada 5 soal ya, silakan diakses melalui Google Form-nya masing-masing. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan proses presentasi 2 kelompok lagi ya, sebelum kita
kita masuk ke materi yang baru. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini ya terkait pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau gitu, Ibu minta silakan ditutup dulu pembelajaran ini oleh Pak M. Teman-teman, kita sudah melalui pembelajaran ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimana? Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu boleh beri close untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya ya, kita sudah mengakhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya dengan 2 kelompok yang akan tampil selanjutnya.